Om Swastiastu. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah mau menonton video ini. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah MPK Agama Hindu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nika Desukma Putri dengan NIM 2314101055 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Rombel 17. Baik, pada soal yang pertama, berikanlah pendapatmu apakah kelebihan tidak adanya Banten dalam tradisi Hindu. Menurut pendapat saya, ada beberapa kelebihan adanya Banten dalam tradisi Hindu, yaitu yang pertama sebagai sarana komunikasi dengan dewa dan roh leluhur, yang kedua pelestarian budaya dan tradisi, yang ketiga penghormatan terhadap alam, yang keempat meningkatkan kesejahteraan mental dan spiritual, yang kelima simbol pengorbanan dan pemberian, dan yang keenam pendidikan dan pembelajaran. Kemudian soal nomor 2, nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi dan sebutkan langkah-langkah yang bisa diterapkan. Nilai-nilai agama Hindu agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi yaitu yang pertama ada dharma, itu kewajiban dan kebenaran, yang kedua ada satya, yaitu kejujuran, yang ketiga ada ahimsa, tidak melakukan kekerasan, yang keempat ada asteya, tidak mencuri, yang kelima ada artha, tujuan hidup yang benar, dan yang keenam ada tapas, yaitu disiplin. Dan langkah-langkah yang bisa diterapkan agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi yaitu pendidikan moral dan etika, transparansi dan akuntabilitas, penegakan hukum yang kuat, pemberdayaan komunitas, pengendalian diri dan meditasi, menolak dan menghindari gratifikasi. Kemudian soal yang ketiga, nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang lagi marak dan berikan solusinya. Nilai-nilai yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yaitu pada bagian dharma karena tidak sejalan dengan norma moral dan etika yang benar. Kemudian ada satya karena bisnis prostitusi online dilakukan dengan cara tidak jujur dan penuh penipuan. Dan yang ketiga ada asteya, yaitu karena prostitusi seringkali melibatkan pencurian, martabat, dan kehormatan seseorang. Dan solusi yang dapat diterapkan adalah dengan pendidikan dan kesadaran, penegakan hukum, pemberdayaan ekonomi, konseling dan rehabilitas, pengawasan dan pelaporan, dan peningkatan keamanan teknologi. Kemudian soal yang keempat, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan diterapkan dan berikan contohnya. Nilai-nilai agama Hindu yang bisa kita pelajari dalam kunjungan panti asuhan dan contohnya yaitu ada yang pertama ada dana, memberi. Contohnya seperti dengan memberikan sumbangan pakaian, buku, alat tulis, dan makanan. Kemudian yang kedua ada karuna atau kasih sayang. Contohnya dengan bermain, bercerita, dan atau mendongeng. Kemudian yang ketiga ada seva, itu pelayanan dengan mengajarkan mata pelajaran tertentu pada anak-anak panti asuhan. Kemudian yang keempat ada ahimsa atau tanpa kekerasan. Contohnya dengan menyapa dan berinteraksi dengan anak-anak panti dengan lembut dan penuh perhatian. Kemudian yang kelima ada sangha atau kebersamaan. Contohnya dengan meluangkan waktu bermain, belajar, bercerita bersama. Kemudian yang keenam ada dharma, tugas dan kebenaran. Contohnya dengan menjalankan program edukasi dan keterampilan. Kemudian soal yang kelima, manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah yang mendapatkan penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan berikan contohnya. Kepasrahan kepada Tuhan dan sifat korupsi memiliki hubungan yang sangat erat dalam hal bagaimana nilai-nilai spiritual dan etika seseorang mempengaruhi tindakannya. Sebagaimana contoh, kepasrahan membawa ketentraman batin, kejujuran, dan integritas yang semuanya berfungsi sebagai penangkal terhadap dorongan untuk melakukan tindakan korupsi. Kemudian soal yang kelima, dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian Center Yoga selama ini. Yoga dan pranayama adalah alat yang sangat efektif untuk memupuk keselarasan dalam berpikir, perkataan, dan perbuatan. Mulai latihan yang konsisten, seseorang dapat mencapai keseimbangan internal yang memungkinkan mereka untuk hidup dengan kebenaran dan integritas. Dengan demikian, praktik yoga dan pranayama tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik dan mental saja, tetapi juga membantu seseorang mencapai kesadaran spiritual yang tinggi. Kemudian soal yang ketujuh, dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Pengajaran Krishna dalam Bhagavad Gita tentang pentingnya waktu dan melaksanakan semua kewajiban sebagai persembahan kepada Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dengan ketulusan, ketenangan, dan dedikasi. Dengan fokus pada tindakan yang benar dan melepaskan keterkaitan pada hasil, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan diberkati. Kemudian soal yang ke-8, Ngaben banyak yang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Ngaben bukan hanya sebuah ritual biasa, tetapi juga mencerminkan dari nilai-nilai spiritual, budaya, dan sosial yang mendalam dalam masyarakat Bali. Walaupun bisa dilihat sangat boros, tetapi penting untuk kita melihat ngaben dari perspektif spiritual dan budaya yang lebih luas. Upacara ini memiliki tujuan yang sangat penting dalam membantu jiwa mencapai pembebasan dan memastikan keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Kemudian, soal yang ke-9, banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yang yatnya besar-besar seperti nganten linggih dengan biaya yang besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu terhadap realitas ini? Dengan adanya fenomena ini, sangat penting untuk kita menyadarkan masyarakat akan pentingnya keseimbangan antara yatnya ritual dan yatnya sosial, merupakan kunci untuk menghadapi realitas ini. Dengan mengedukasi dan mengintegrasikan nilai-nilai berbagi dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari dan upacara keagamaan, kita dapat menciptakan masyarakat yang tidak hanya taat dalam melaksanakan ritual, tetapi juga peduli dan berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Kemudian soal yang terakhir, Yatra Yogeswara Krishna Yatra Parto Danurdara Tatra Sir Vijayo Butir Dhruva Nitir Matir Mama, artinya di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjata busur perkasa, di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama di tempat kerja, memastikan bahwa semua praktek bisnis dilakukan dengan etika dan tidak ada korupsi, dan semua karyawan diberlakukan dengan adil. Kemudian yang kedua, dalam keluarga, mengajarkan anak-anak nilai-nilai moral dan etika serta pentingnya berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, dalam masyarakat, mengambil bagian dalam kegiatan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Baik, sekianlah presentasi jawaban ujian akhir semester mata kuliah MPK Agama Hindu dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.